Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Safasahira, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis semiotik pada metode penelitian kualitatif. Apa itu analisis semiotik? Semiotik dalam bahasa Inggris semiotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang berarti tanda. Semiotik pertama kali diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita perlu memahami tentang apa itu penanda dan petanda, serta language dan parole, karena ini akan berhubungan. Sig dan signifier. Tanda sig terdiri dari dua aspek, yaitu penanda dan petanda. Penanda merupakan wujud atau bentuk fisik, bisa berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Petanda adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai. Relasi antara keduanya bersifat diada-adakan, arbitrary, yang berarti tidak ada relasi yang sifatnya alamiah antara penanda dan petanda. Dan kemudian ada language dan parole. Language merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parole merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Language bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku, sedangkan parole adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Parole dan language itu terikat. Kemudian ada contoh language dan parole. Dalam permainan catur, bidak kuda bergerak dengan arah L. Arah gerak kuda itu dinamakan dengan language, dan pilihan menggerakkannya atau menjalankannya itu dinamakan parole. Kemudian ada contoh nyatanya, seperti orang meninggal di Yogyakarta, keluarga dan warga sekitarnya akan menandai ujung jalan terdekat dari rumah duka itu dengan bendera berwarna putih. Warna bendera ini disebut language, dan ukuran yang berbeda-beda itu disebut parole. Semiotik dalam strukturalisme. Dalam filsafat barat kontemporer ini mengandaikan bahwa language selalu mendahului parole. Semiotik umumnya dipahami sebagai bentuk strukturalisme karena berusaha menjelaskan generasi makna dengan mengacu pada sistem perbedaan terstruktur dalam bahasa, yaitu aturan dan konvensi yang mengatur bahasa. Language diberikan prioritas di atas tujuh ucapan-ucapan spesifik yang digunakan individu dalam kehidupan sehari-hari, itu dinamakan parole. Kemudian pemikiran Saussure dikembangkan oleh Roland Barthes. Secara khusus, ia membawa metode semiotik pada berbagai fenomena budaya untuk menerangi argumen bahwa semua teks dibangun dengan tanda-tanda dalam konteks sosial. Inti dari karya Barthes adalah peran tanda dalam menghasilkan makna dan membingkai cara teks dibaca. Karena itu, ia menjelajahi makna konotatif, memungkinkan apa yang secara kultural muncul sebagai kebenaran universal yang diberikan sebelumnya, yang ia sebut sebagai mitos. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.